Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini di seri belajar mandiri SIM BKB untuk Pancasila. Bab pertama adalah paradigma baru pendidikan PJOK. Paradigma baru PJOK. Indikator yang dicapai menurut modulnya adalah: 1. Menjelaskan program pendidikan jasmani, 2. menjelaskan program pendidikan olahraga, 3. menjelaskan program pendidikan kesehatan, 4. menemukan perbedaan pendidikan pendidikan olahraga, yang kelima menemukan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan yang akan menguraikan tujuan pendidikan jasmani, yang ketujuh menentukan manfaat pendidikan jasmani. Oke, kita lanjut ke pembahasan paradigma baru PJOK. Itu yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Ini menurut SK Kemendikbud nomor 413 tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian yang integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Ini menurut SK Kemendikbud nomor 413 tahun 2007. Yang kedua, pengertian pendidikan olahraga itu adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang olahraga tertentu. Ini lebih mengutamakan hasil dari pembelajarannya. Jadi ini fokus pada satu cabang dan lebih mengutamakan hasil atau dengan kata lain menuju ke prestasi yang setinggi-tingginya. Kita lanjut. Pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan kepada seseorang atau siswa tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, fisik, mental, spiritual agar dapat berubah atau berkembang secara harmonis. Pendidikan kesehatan ini lebih ke pengetahuan untuk menangani cedera, pengetahuan untuk mengobati pasien, pengetahuan tentang kesehatan lainnya, contohnya pengetahuan tentang cara merawat tubuh, membersihkan tubuh, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke tujuan pendidikan kesehatan. Ini pertama, anak didik agar tahu ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur. Yang kedua, menanamkan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Yang ketiga, membina hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan anak adalah hal pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Oke, kita lanjut ke perbedaannya, perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Itu pertama, dari segi tujuan, untuk pendidikan jasmani diarahkan untuk perkembangan individu secara menyeluruh, yang dikhususkan pada aspek kinerja motorik pada cabang olahraga tertentu. Ini pendidikan olahraga ya. Kalau pendidikan jas itu ya perkembangan individu secara menyeluruh, atau dapat dikatakan memenuhi kebutuhan gerak anak. Kalau pendidikan olahraga itu dikhususkan pada aspek kinerja motorik pada cabang olahraga tertentu. Dilihat dari tujuannya, dari tujuan pendidikannya. Kita lihat nomor 2, dari segi aktivitas. Pendidikan jasmani bersifat multilateral, jadi multilateral dan menyeluruh. Apa saja yang aktivitas fisik itu dikatakan masuk dalam pendidikan jasmani. Untuk pendidikan olahraga hanya bagian tertentu yang sesuai fungsi cabangannya secara optimal dan spesifik. Ini kalau pendol itu hanya
hanya mengolah suatu gerak yang nantinya akan mendukung ke suatu olahraga tertentu. Misalnya sepak bola, gerak dasar yang diajarkan yang mendukung keterampilan dalam bermain sepak bola. Next, untuk yang ketiga, dari segi orientasi, pendidikan jasmani dengan cara aktivitasnya diberikan berdasarkan kebutuhan anak. Kata kuncinya adalah kebutuhan anak dengan segala perbedaan karakter. Aktivitasnya diberikan sesuai kebutuhan anak. Kebutuhan anak ya bergerak dan bergembira dengan segala perbedaan karakter. Kalau pendidikan olahraga itu terfokus untuk menguasai gerak untuk mendukung permainan pada cabang tersebut. Penguasaan gerak, kata kuncinya penguasaan gerak untuk mendukung permainan pada cabang tersebut. Kita lanjut dari segi materi. Semua kegiatan gerak yang ada di alam ini dilakukan manusia atau tumbuhan, bahkan mesin, dapat digunakan sebagai materi dalam pembelajaran penjas. Untuk pembelajaran pendidikan olahraga terdapat pada teknik yang mendukung atau spesifik kecabangan. Nah, kita lanjut ke perlakuan. Dari segi perlakuan, penjas akan memberikan adanya bimbingan kemampuan anak yang kurang sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Dan kalau penjas itu bila ada anak yang kurang mampu atau ketinggalan sama teman, itu akan dibimbing sehingga dapat beradaptasi dan mampu mengikuti pelajaran sama seperti teman-temannya. Kalau pendidikan olahraga, anak yang lambat akan ditinggalkan karena akan mengganggu prestasinya nanti. Dari segi aturan, itu di aturan permainan pendidikan jasmani itu aturannya tidak baku atau dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Untuk indoor ini dengan aturan yang baku, aturan yang berasal dari cabang-cabang olahraga tertentu. Misalnya sepak bola aturannya dari PSSI atau lebih tinggi dari FIFA. Next, kita lanjut ke nomor 7. Dari segi penilaian, penjas lebih menekankan pada proses penilaian awal dan akhir. Jadi pendidikan jasmani itu lebih menekankan pada prosesnya. Jadi dikatakan seperti perlakuan tadi, bila anak ketinggalan dia akan mendapat perlakuan supaya dia mampu beradaptasi dengan teman-temannya dan pada akhirnya dapat dicapai tujuan pendidikannya tersebut. Sedang pada pendor melihat hasil akhirnya saja, melihat hasil akhirnya mampu atau tidak untuk berprestasi. Yang ke-8, partisipasi. Dari segi partisipasi itu penjas wajib bagi anak dalam pendidikan di sekolah. Untuk pendidikan olahraga partisipasinya bersuka-suka. Nomor 9, talent scouting ya. Ini pendidikan dijadikan dasar awal memastikan dijadikan dasar awal pemasukan atau pendor itu dijadikan rekomendasi menentukan cabang olahraga. Ini perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Oke, nah kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal. Salah satu program pendidikan jasmani adalah pendidikan olahraga yang mengenalkan berbagai macam olahraga tertentu. Apa yang dimaksud dengan pendidikan olahraga? Ini yang ditanyakan adalah pendidikan olahraga. Itu opsi A, pembelajaran keterampilan berolahraga yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang B, pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Yang C, pengenalan berbagai macam olahraga yang dilakukan di sekolah melalui pembelajaran. Yang D, program pengembangan dan pembinaan peserta didik melalui aktivitas fisik sekolah. Yang E, proses pengenalan cabang olahraga yang dilakukan di sekolah.
Oke, mari kita lihat pembahasannya, apa yang dimaksud dengan pendidikan olahraga. Ini contoh soalnya. Ini pembahasannya adalah pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang olahraga tertentu. Oke, kita lihat opsinya. Ini pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang olahraga tertentu pada opsi B. Ini apa? Berarti hasilnya adalah, jawab yang benar adalah yang B. Oke, next. Kita lanjut ke perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Oh ya, perbedaannya. Jadi sudah kita bahas pendidikan, perbedaan penjas dan pendor. Sekarang perbedaan penjas dan pendidikan kesehatan. Itu yang pertama, pendidikan kesehatan ditinjau dari tujuan. Nah, dari tujuan pendidikan kesehatan mengubah perilaku individu dan masyarakat di bidang kesehatan. Ini pendidikan kesehatan ya, dari segi tujuan. Kalau penjas dari segi tujuan, mencetak individu secara utuh tidak terkait dengan pasien yang sakit, itu lebih kepada pencegahan dan meningkatkan kesehatan melalui kebugaran yang jauh dari aktivitas jasmani secara terus menerus, terprogram dan berkelanjutan. Ini dari segi tujuan. Pendidikan kesehatan didapat dengan menyampaikan materi dan pembelajaran secara umum, bahkan meliputi kesehatan medis. Ini dilihat dari segi materinya ya. Kalau penjas, materi didapat melalui aktivitas jasmani untuk memperoleh kebugaran. Ini perbedaannya dari segi tujuan dan penyampaian materi. Ini kita lanjut ke tujuan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari berbagai kegiatan fisik, membina sekaligus baik dalam aspek fisik, mental, sosial, emosional, dan moral atau secara sederhana. Tujuan PJOK meliputi 3 ranah. Itu yang pertama, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini ranah kognitif, ini bertujuan dengan berhubungan dengan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, dan konseptual, penentuan dan penalaran. Kalau afektif itu lebih ke emosi ya, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Kalau psikomotor lebih kepada gerakan fisik. Ini gerakan fisik atau motorik, gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perseptual, ketepatan kompleks, serta ekspresif dan interpretasi. Ini ada pada taksonomi Bloom. Oke, kita menuju contoh soal. Secara sederhana, salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai disiplin dalam melakukan aktivitas fisik. Langkah afektif apa yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan? Tadi kan ada tiga ranah. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah psikomotor. Ini ditanyakan kata kuncinya adalah langkah afektif atau perlakuan atau emosi. Oke, kita lihat opsi, kita buka dulu. Ini ada 3 ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. Oke, kita lihat opsi yang pertama, itu menerapkan peraturan yang dimodifikasi dalam permainan. Ini modifikasi permainan ini masuk ke ranah kognitif. Menggunakan pendekatan permainan dan pembelajaran, ini juga masuk ranah kognitif. Memberikan batas waktu pengumpulan tugas-tugas yang diberikan, ini juga ranah kognitif ya. Yang D, memberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Ini memberi kesempatan ini berkaitan dengan emosi ya. Memberi kesempatan itu kaitan dengan ini, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu. Saya kira yang D ini masuk dalam ranah afektif. Jadi kita lihat yang E, menerapkan pembelajaran melalui metode kerja kelompok. Nah ini masuk ranah psikomotor ya, kerjasama.
juga ranah kognitif. Jadi saya kira jawabannya D. Jadi jawabannya adalah D, memberi kesempatan mengemukakan pendapat. Mengapa kok ini adalah ranah afektif, itu yang terkait dengan emosi, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap suatu hal. Oke, next kita lanjut ke manfaat pendidikan jasmani. Itu yang pertama, kebutuhan anak akan gerak, mengenai dunia anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak dapat belajar sambil bergembira. Ini kata kuncinya adalah bergembira, melalui penyaluran hasilnya untuk bergerak, bergembira, dan bergerak. Ini kata kuncinya. Yang kedua adalah mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi diri. Yang ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Yang keempat, penyaluran energi yang berlebih. Yang kelima, pendidikan yang serentak bagi fisik, mental, dan emosional. Manfaat pendidikan seperti olahraga dan kesehatan. Ini kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini manfaat pendidikan jasmani ini sebagai pemenuhan kebutuhan akan gerak anak. Sebagai guru, upaya apa yang dilakukan? Sebagai guru, upaya yang dapat dilakukan adalah untuk yang A, mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. Yang B, mendesain pembelajaran melalui aktivitas jasmani agar kebutuhan gerak jadi terpenuhi. Mendesain pembelajaran melalui pengenalan lingkungan agar terpenuhi kebutuhan gerak. Pembelajaran didesain dengan mengendalikan emosi memenuhi kebutuhan gerak dasar. Yang opsi E, pembelajaran didesain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gerak dasar tadi. Oke, kita buka manfaatnya. Itu yang ditanyakan adalah memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Ini apa? Nah, kita bacakan, pendidikan jasmani merupakan dunia anak, dan anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira. Bergembira, kita lihat opsinya ini permainan ya. Kalau kata kuncinya adalah bergembira. Bergembira dengan identik dengan permainan. Melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Ya, kira yang benar adalah opsi A. Opsi A itu mengandung kegembiraan dan hasrat untuk bergerak sesuai dengan kriteria kriteria manfaat pendidikan jasmani di sekolah, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Jadi jawabannya adalah A, mendesain pembelajaran dalam bentuk permainan sebagai penyaluran hasrat untuk bergerak. Oke, itu pembahasan yang pertama dari seri modul PJOKSD adalah paradigma baru PJOK. Oke, sekian dulu video kami. Nanti akan kita sambung ke bab yang berikutnya. Jangan lupa ya subscribe dan like dan comment. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.